أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sa'id ibni Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis kali ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang memiliki kunyah. Jadi memiliki semacam panggilan, Abu Abbas namanya. Abu Abbas. Jadi beliau punya anak namanya Abbas, ya. Maka beliau dipanggil Abu Abbas atau Abi Al-Abbas. Jadi kalau bapak punya anak Ahmad, maka bapak itu kunyahnya Abu Ahmad. Punya anak Yanto, Abu Yanto. Walau tidak keren ya tak? Kalau punya anak Rahman, berarti Abu Rahman. Punya anak perempuan namanya Aisyah, berarti Abu Aisyah. Itu namanya kunyah, ya. Nah, sahabat itu, Pak, semua sahabat itu yang menikah dan punya anak biasanya mereka punya kunyah. Kecuali yang tidak punya anak, biasanya dikunyahkan dengan kebiasaannya atau favoritnya atau idolanya atau kesukaannya. Contoh misalnya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini ngingun kucing, Pak. Suka bermain dengan kucing. Kucing itu bahasa Arabnya hirrun, kucing. Maka beliau dipanggil dengan Abu Hurairah. Nah, bukan nama asli, bukan bapak kucing, beliau nikah sama kucing, punya anak kucing, bukan. Tapi karena beliau identik, beliau suka dengan kucing. Jangan pula ada yang ngingun kambing, bapak kambing. Nah, itu tidak ada masyhur itu, ya. Nah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, ya. Jadi sahabat kali ini namanya Abu Al-Abbas. Nama aslinya siapa, Pak? Nama aslinya itu adalah Sa'ad namanya. Sa'ad bin Sahal. Bapaknya namanya Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kata si Sa'ad ini, Pak, sahabat Nabi beliau berkata gini, Pak. Ja'a rajulun, ya, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki, Pak. Datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki, tidak disebutkan di sini siapa nama laki-lakinya, dari mana orang tersebut, apakah dari Mekah atau Madinah atau di luar dari kota, itu tidak disebutkan. Artinya tidak terlalu penting orangnya. Yang penting itu adalah apa pelajarannya, itu, ya. Kata sahabat ini, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Laki-laki itu sengaja, Pak, datang kepada Nabi, menemui Nabi. Datang tuh bukan nak minjem duit, bukan minta makan. Sahabat itu kalau datang ke Nabi tujuannya untuk bertanya tentang agama ini, ingin mencari informasi tentang agama ini, Pak. Dan banyak macam, Pak, para sahabat itu, Pak. Pertanyaannya beda-beda ke Nabi. Tapi semua pertanyaannya itu senantiasa pertanyaan yang berorientasi kepada akhirat. Tak katik pertanyaan sahabat itu pertanyaan yang muluk-muluk. Misalnya nanya, ya Rasulullah, duluan telur apa duluan ayam? Tak katik itu, Pak. Itu tak katik guna pertanyaan itu. Atau ya Rasulullah, ketika Nabi Adam turun, kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Katik guna itu, Pak, pertanyaan itu. Tidak membuat kita lebih beriman dan tidak membuat kita juga lebih dekat dengan Allah. Jadi pertanyaan yang dianjurkan itu adalah pertanyaan yang kalau kita bertanya membuat kita ini lebih dekat dan ingat dengan Allah, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang membuat kita ini lebih semangat beribadah.
Ya. Nah, semua sahabat pertanyaannya itu, Pak. Ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang mendekatkan diriku ke surga dan menjauhkanku dari neraka?" misalnya. Atau, "Ya Rasulullah, jarak antara surga dengan neraka itu berapa?" "Ngapo kau nanya cak itu?" kata Nabi. "Karena kan menurut engkau, kata engkau bahwa orang-orang itu nanti khurujum minan nar man qala la ilaha illallah. Ada orang yang pasti akan keluar dari neraka asalkan mereka mengucapkan la ilaha illallah." Nah, pertanyaannya itu adalah berapa lama dia keluar dari neraka itu dan perjalanan dia ke surga itu. Senyum Nabi, Pak. Dijawab oleh Nabi. Pertanyaannya masuk akal. Tak kata yang nanya, "Ya Rasulullah, duluan Neptunus dulu apa Uranus dulu?" Tak kata. Kata guno, Pak. Ya, pertanyaan seperti itu. Nah, termasuk sahabat kali ini, Bapak Ibu, dia bertanya sesuatu yang tidak hanya bermanfaat untuk dia, tetapi juga bermanfaat untuk kita. Jadi jangan sampai kita ngomong, "Ustaz, itu kan sahabat itu yang nanya." Artinya jawaban Nabi itu bukan untuk kita, tapi untuk dia. Salah, Pak. Sahabat ini baik perlu, apalagi cak kita ini yang tidak pernah ketemu Nabi dan juga kita tidak berjumpa dengan Nabi. Level sahabat dengan kita tuh, Pak, seperti langit dan sumur. Ya, bukan bumi tapi sumur di bawahnya lagi. Sahabat masih butuh ya terhadap ibadah, terhadap ketaatan, apalagi kita-kita ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat tadi nanya cak ini, Pak. Apa kata dia? Faqala, dia berkata begini, Pak. "Ya Rasulullah." Ini adab, Pak, memanggil Nabi itu. Ya. "Ya Rasulullah." Tidak ada sahabat yang memanggil "Ya Muhammad", tidak ada, kecuali orang-orang yang belum masuk Islam. "Ya Rasulullah." Makanya Nabi itu, Pak, tidak pernah minta beliau nyuruh sahabatnya panggil aku dengan Sayyidina, itu tidak pernah. Tapi adab etika kita manggil Nabi itu Sayyidina wa Maulana, ya Habibana, ya kan? Itu adab kita, Pak. Nabi tidak mau. Ya, kenapa? Beliau khawatir umatnya itu berlebih-lebihan takzim kepada beliau, karena beliau terkenang, Pak, dengan Nabi Isa yang dikultuskan berlebih-lebihan oleh umatnya sampai dianggap sebagai Tuhan. Itu alasannya. Nah, jadi adab memanggil Nabi itu "Ya Rasulullah." "Ya Rasulullah," kata beliau, "wahai utusan Allah, dullani ala amalin." Tolong unjuk tahu aku, kasih tahu aku, beri aku petunjuk ya Rasulullah, ala amalin, terhadap suatu amalan. Kasih tahu aku, bahasa gampang juga, kasih tahu aku amalan, ya. Idza amaltuhu, jika amalan itu laku gawe ke, kalau amalan itu laku gawe ke, ahabbani Allahu wa ahabbaniyan nasu. Kalau amalan itu laku gawe ke, perbuatan itu ku gawe ke, Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Jelas ini pertanyaannya, Pak. Tidak ngambang, tidak betele-tele kan. Jadi sahabat ini nanya, apalah amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah dan bisa mendatangkan cinta seluruh manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini, Pak, jawaban Nabi. Faqala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Pertama kata Nabi, Pak, kalau kamu pengen dicintai Allah dan pengen dicintai oleh manusia, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad
fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, maksud Nabi ini cak ini, amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah dan mendatangkan cinta manusia itu adalah amalan yang namanya zuhud. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.